Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dezra Jaya. Saya akan membahas tentang inventory part 1. Persediaan pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Persediaan pada perusahaan dagang berupa persediaan barang dagangan. Merchandise inventory merupakan persediaan berupa barang dagangan yang dibeli oleh perusahaan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Persediaan barang dagangan merupakan bagian dari aset lancar yang akan memberikan manfaat ketika barang dagangan tersebut terjual. Persediaan pada perusahaan manufaktur terdiri dari 1. Persediaan bahan baku raw material inventories adalah persediaan berupa bahan yang akan diproses menjadi barang jadi melalui proses produksi yang melibatkan tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. 2. Persediaan barang dan proses work in process inventories adalah persediaan berupa barang yang belum selesai menjadi barang jadi sampai akhir periode ketika perusahaan menyusun laporan keuangan yang sudah menyerap biaya produksi dan akan lanjutkan kembali pengerjaan pada periode berikut dengan menyerap biaya produksi kembali. 3. Persediaan barang jadi invested good inventories adalah persediaan berupa barang yang sudah selesai melalui tahapan proses produksi dan siap untuk kembali ke pembeli atau diserahkan pada pemesan. Ketiga jenis persediaan ini merupakan bagian dari aset lancar dan akan dilaporkan pada laporan posisi keuangan. B. Penentuan kuantitas unit barang perdagangan. Menentukan kuantitas barang dagangan adalah menentukan jumlah unit yang masih tersisa pada setiap akhir periode. Cara penentuan kuantitas ini akan berbeda tergantung sistem pencatatan persediaan yang digunakan perusahaan. Sistem perencanaan perpetual. Pada sistem perpetual yang menggunakan kartu persediaan sebagai buku pembantu persediaan yang digunakan untuk mencatat setiap mutasi yang berhubungan dengan barang dagangan, maka jumlah kuantitas persediaan barang dagangan akan dapat diketahui setiap pada saat dengan melibat catatan pada waktu persediaan. Namun jika terkadang jumlah persediaan yang sebenarnya yang ada di gudang bisa jadi berbeda dengan jumlah menurut catatan disebabkan karena persediaan tersebut rusak, pecah ataupun hilang dicuri. Sehingga perusahaan yang menggunakan sistem perpetual juga tetap melakukan perhitungan fisik persediaan pada setiap akhir periode. Sistem pencatatan periodik. Pada sistem pencatatan periodik, jumlah kuantitas barang dengan dagangan pada akhir periode baru dapat diketahui setelah perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan pada setiap akhir periode. C. Permasalahan dalam ketentuan kuantitas persediaan. Pengakuan kepemilikan atas barang dan pengiriman good in transit. Permasalahan yang muncul terkait dengan pelaporan nilai persediaan pada akhir periode disebabkan adanya barang dagangan yang sudah dibeli namun masih dalam pengiriman, sehingga barang dagangan tersebut belum sampai di gudang perusahaan ketika perusahaan melakukan perhitungan persediaan. Hal ini menimbulkan permasalahan apakah barang dagangan dalam pengiriman ini akan dihitung sebagai persediaan milik perusahaan atau tidak. Pengakuan kepemilikan atas barang dagangan dalam pengiriman tergantung pada syarat kesepakatan yang tertera pada faktur. Ada 2 syarat kesepakatan yang mengenai kapan peralihan kepemilikan pada penjual pada pembeli. A. FOB Spring Point adalah suatu syarat kesepakatan di mana pemilikan atas barang dagangan sudah beralih dari penjual kepada pembeli sejak di gudang penjual sehingga membayar biaya angkut adalah pembeli. AOB Destination Point adalah salah satu kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah barang tersebut sampai di gudang pembeli, sehingga yang membayar biaya angkut adalah penjual. Ilustrasi untuk memahami PTA merupakan perusahaan dagang yang beroperasi di Kota Bengkulu melakukan pembelian barang dengan tanggal 28 Desember 2019 1000 unit. Angka peroleh per 5
$5 dari perusahaan grosir Jakarta. Barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman pada tanggal 21 Desember. PTA tanggal jadi PTA menyusun laporan keuangan tahunan pada tanggal 31 Desember 2020. Apakah barang dagangan dibeli tanggal 28 Desember 2020 tersebut akan diakui sebagai persediaan barang dagangan perusahaan atau tidak? Laporan keuangan per 31 Desember 2019 untuk menjawab maka tergantung pada syarat kesepakatan yang setara dalam faktur pembelian. Jika kesepakatan FOB pinpoint, maka kepemilikan atas barang dagangan yang dibeli tanggal 28 Desember 2019 tersebut sudah beralih dari penjual kepada pembeli sejak di gudang penjual di Jakarta, sehingga pada laporan keuangan per 31 Desember PTA sudah boleh mengakui barang dagangan tersebut melalui persediaan barang dagangan yang akan dilakukan sebagai aset lancar PTA. Jika kesepakatan FOB destination point, maka kepemilikan atas barang dagangan yang dibeli tanggal 28 Desember baru beralih ke penjual kepada pembeli setelah barang dagangan tersebut sampai di gudang pembeli di Kota Bengkulu yaitu tanggal 2 Januari 2020. Sehingga pada laporan keuangan per 31 Desember PTA boleh mengakui barang dan tersebut sebagai persediaan barang dagangan pemilik PTA. Barang konsinyasi atau disebut juga barang titipan merupakan barang dagangan milik perusahaan lain. Orang lain dititipkan oleh mereka kepada perusahaan kita untuk dijualkan. Perusahaan mempunyai barang tersebut akan meletakkan berapa harga jual atas barang tersebut, dan bagi perusahaan yang menjual barang esensial ini maka pendapat yang diperoleh berasal dari selisih antara harga jual barang tersebut dengan harga yang harus diserahkan kepada pemilik barang. Jika barang yang sini tidak laku terjual, maka risikonya yang menanggung adalah pemilik barang, bukan pada perusahaan yang menjualkan. Pemilikan atas barang kondisional masih ditangani perusahaan yang memiliki barang tersebut, bukan barang pemilik perusahaan yang menjualkan, sehingga perusahaan yang menjualkan tidak boleh mengakui barang kondisional ini sebagai persediaan barang dagangan miliknya. Metode penilaian persediaan. Penilaian persediaan adalah menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir yang akan disajikan sebagai nilai persediaan barang dagangan pada laporan posisi keuangan perusahaan. Ada beberapa metode penilaian persediaan, yaitu 1. Metode harga perolehan. Penilaian persediaan menggunakan harga perolehan, artinya nilai persediaan akhir dihitung dengan mengalih unit yang tersisa dikalikan dengan harga perolehan per unit. Harga perolehan atas barang dagangan adalah semua pengeluaran yang dibayar oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangan sampai barang dagangan tersebut siap untuk dijual. Identifikasi khusus biasanya digunakan perusahaan untuk jenis barang yang memiliki kode unik, misal mobil atau motor yang setiap unit memiliki nomor rangka mesin. Jadi nilai persediaan barang dagangan akan dihitung untuk unit yang masih tersisa pada akhir periode. B. Asumsi arus harga perolehan. FIFO, first in first out, adalah asumsi arus harga perolehan di mana ini persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan pengalihan unit yang tersisa dengan harga peroleh per unit urut harga peroleh terakhir sedangkan harga pokok. Penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangi harga perolehan atas barang yang terjual. Cost of good available for sale menggunakan nilai persediaan barang dagang akhir. LIFO adalah asumsi harus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan pengalihan unit yang tersisa dengan harga peroleh per unit. Average method. Average adalah asumsi harus harga peroleh di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan pengalihan unit tersisa dengan perolehan rata-rata per unit. Rata-rata sederhana. Rata-rata tertimbang. FIFO menentukan total harga perolehan atas barang tersedia untuk dijual. Cost of good available untuk bulan November 2019. Bentukan nilai persediaan barang dagangan akhir dengan asumsi harus peroleh LIFO. Rata-rata sederhana menentukan
Total harga perolehan atas barang tersedia untuk cost of good available for sale untuk bulan 2019.